Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta, angkatan 2018, semester 7. Saya dari kelompok 221. Pada kesempatan KKNT Kerso Dharma 2021 ini, saya melakukan kerja sosial yang bertempat di Kabupaten Sragen. Tepatnya di Dusun Jengglong, RT 22, RW 7, Kelurahan Daungan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Dalam video ini, saya akan menyampaikan laporan kegiatan KKN selama 1 bulan. I'm out of my head, out of my mind, why? If you let me, I'll be. Setiap mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia pasti menantikan momen melakukan kegiatan bersama masyarakat, mulai dari kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan, dan kegiatan lain sebagainya. Namun, KKN pada tahun 2021 ini dilaksanakan dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia umumnya dan Indonesia pada khususnya. Sampai saat ini pun virus ini belum juga mereda. Bahkan menurut data, jumlah penduduk Indonesia yang terpapar virus terus meningkat. Dalam KKN 2021 ini, LP2M selaku penyelenggara memberikan tema yaitu penguatan ketahanan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Pelaksanaan KKN transformatif Kerso Dharma nantinya diarahkan pada ikhtiar untuk mencegah penularan COVID-19 dan penguatan ketahanan masyarakat dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 dan seluruh bencana yang dihadapi dengan jiwa transformatif dan moderasi beragama. Pelaksanaan KKN dilakukan pada lingkup terkecil dari pemerintahan, yaitu hanya di lingkungan RT tempat mahasiswa tinggal. KKN Transformatif Kerso Dharma 2021, saya melakukan kerja sosial di salah satu kabupaten yang ada di Sragen, yaitu tepatnya di Dusun Jengglong, RT 22, RW 7, Kelurahan Daungan, Kecamatan Masaran, dan Kabupaten Sragen. Di dusun ini terdapat jumlah penduduk dengan penduduk anak-anak itu ada 54, dewasa ada 37, dan orang tua ada 56. Kemudian terkait pekerjaan warga, mayoritas adalah petani dengan presentasi 70%, wira swasta 28%, guru 2%.
Dusun Jengglong dikelilingi persawahan yang sangat luas, yang mana persawahan tersebut dijadikan sebagai lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Sehingga tidak salah jika hampir 70% persentase warga di Dusun Jengglong berprofesi sebagai petani. Dan dari lahan persawahan tersebut, para petani mayoritas menanam tanaman padi dibandingkan dengan tanaman yang lainnya seperti kacang, jagung, dan lain sebagainya. Untuk setiap tahunnya, masyarakat dapat memanen padi sebanyak 3 kali. Curah hujan yang tinggi dan hama tikus menjadi hambatan bagi petani untuk memanen. Jika panen bagus, petani bisa mendapatkan padi sampai 22 karung. Akan tetapi jika panen kurang bagus, itu mendapatkan sekitar 19 karung. I'm out of my head, out of my mind, why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms. Karena adanya pandemi COVID-19 ini yang tidak boleh melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka dari itu saya melakukan program kerja, diantaranya yang pertama ada membagikan masker. Salah satu anjuran protokol kesehatan adalah untuk memakai masker. Masker adalah hal wajib yang harus selalu dikenakan dimanapun dan kapanpun setiap kita melakukan aktivitas di luar rumah sebagai cara untuk menjaga diri dan orang lain agar terhindar dari terpaparnya virus corona. Akan tetapi, kesadaran warga di Dusun Jengglong untuk memakai masker masih kurang, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Tentu ini menjadi permasalahan yang harus diperhatikan masyarakat, terutama saya selaku mahasiswa KKN untuk memberikan edukasi untuk selalu memakai masker. Saya membagikan masker kepada seluruh warga Dusun Jengglong, terutama di wilayah RT 22. Harapan dari pelaksanaan program kerja ini agar masyarakat itu menjadi sadar bagaimana pentingnya penggunaan masker sebagai cara untuk melindungi diri dan orang sekitar dari penyebaran virus corona. Kemudian program kerja yang kedua yaitu penyediaan tempat cuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu dari cara untuk menangkal penyebaran virus corona. Mencuci tangan dilakukan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Akan tetapi di lingkungan tempat KKN baru beberapa rumah saja yang menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah. Padahal penyediaan tempat cuci tangan di depan rumah sangatlah penting agar ketika sepulang dari bepergian, para warga bisa terlebih dahulu mencuci tangannya sebelum masuk rumah agar dapat melindungi diri dan keluarga dari terpaparnya penyebaran virus corona. Melihat begitu pentingnya kebiasaan mencuci tangan ini, maka saya mempunyai rancangan kerja untuk menyediakan tempat cuci tangan di beberapa sudut desa yang sekiranya banyak orang melaluinya. Sehingga dengan semakin banyaknya tempat cuci tangan tersebut, maka warga masyarakat dapat terus melakukan kebiasaan baik mencuci tangan sebagai cara untuk mencegah penularan virus corona yang semakin meluas. Kemudian program kerja yang ketiga yaitu edukasi pembuatan konektor masker. Konektor masker biasanya sering digunakan untuk para wanita yang berhijab. Melihat peluang yang ada, banyak saat ini dijual konektor masker dengan bentuk atau model yang banyak. Oleh karena itu, saya dan beberapa orang mencoba menyelenggarakan kegiatan untuk belajar bersama membuat konektor masker. Selain bisa untuk dipakai sendiri, konektor masker juga bisa untuk dijual, memperoleh penghasilan atau pendapatan. Kemudian program kerja yang selanjutnya yaitu ada edukasi poster protokol kesehatan 5M. Program kerja yang selanjutnya yaitu penempelan poster 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tujuan dari penempelan poster 5M ini adalah untuk menjadi peringatan bagi masyarakat setempat supaya lebih berhati-hati dan juga memberikan edukasi ke masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang ada.
Poster 5M ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengajarkan cara hidup sehat dan juga mengajarkan cara apa saja yang harus dihindari dan juga dilakukan. Maka dari itu, ayo patuhi protokol kesehatan 5M. Kemudian program kerja yang kelima yaitu ada edukasi poster dakwah. Program kerja saya yang selanjutnya yaitu penempelan poster dakwah di tempat-tempat yang strategis dan di tempat umum, yang semua orang bisa membaca poster dakwah tersebut. Poster dakwah ini berkaitan dengan tema KKNT Kerso Dharma sendiri, yaitu adanya konsep moderasi beragama. Poster dakwah ini menyangkut di dalamnya membahas dan memberikan edukasi tentang hal-hal yang bersangkutan dengan keagamaan, yaitu mengajak untuk sholat, sodaqoh, zikir, membaca Al-Quran, dan juga hal-hal yang tentang kebaikan lainnya. Tujuan saya melakukan program kerja menempelkan poster dakwah ini yaitu agar dapat menjadi sorotan bagi masyarakat sekitar tentang hal-hal yang bersifat baik, dan juga salah satu cara untuk mengingatkan kepada hal-hal yang baik atau mengajak masyarakat sekitar untuk selalu berbuat kebaikan. Penempelan poster dakwah ini dilakukan dan ditempelkan di daerah strategis yaitu seperti di masjid, pos kamling, dan juga di dekat jalan utama Dusun Jenglong Dawungan. Selain saya melakukan program kerja tersebut, saya juga melakukan program kegiatan. Di antaranya yang pertama itu ada penyediaan rak buku di masjid setempat. Selain fokus pada kegiatan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pada masa pandemi COVID-19, tidak kalah penting untuk memperhatikan kondisi tempat ibadah, dalam hal ini adalah masjid. Setelah melihat kondisi masjid, ternyata masih belum ada tempat khusus yang digunakan untuk tempat menaruh buku-buku. Oleh karena itu, saya bersama beberapa teman saya mencoba untuk membeli dan menyediakan rak buku untuk masjid. Kemudian ada bersih-bersih masjid. Seperti kata pepatah bijak, kebersihan sebagian dari iman, maka penting untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, kebersihan tempat, dan lain sebagainya. Tidak kalah penting tentunya kebersihan tempat ibadah, dalam hal ini adalah masjid. Kebersihan masjid menjadi hal yang harus diperhatikan karena digunakan untuk beribadah. Pentingnya kebersihan masjid agar ketika digunakan untuk beribadah menjadi nyaman, menambah kekhusyuan sholat. Kemudian program kegiatan yang selanjutnya ada donasi mukena, sajadah, dan sarung. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabrani Ad-Duruqutni yang membahas tentang sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Di sini saya bertujuan untuk mendonasikan mukena dan sajadah yang sudah tidak terpakai agar bisa terpakai lagi dengan cara mendonasikannya. Donasi mukena, sajadah, dan juga sarung ini bertujuan agar mukena dan sajadah tersebut juga bisa bermanfaat bagi orang yang mengenakannya. Kemudian selain donasi mukena, sajadah, dan sarung, saya juga mendonasikan buku-buku. Mendonasikan buku-buku mulai dari buku-buku anak-anak atau mendongeng sampai dengan buku-buku Kak Tambaan juga ada. Di sini saya dengan tim saya bertujuan untuk mendonasikan buku-buku. Donasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi membaca masyarakat sekitar. Donasi buku ini diletakkan di Masjid Al-Istiqomah yang ada di Dusun Jenglong Dawungan. Semua ini saya dan tim saya donasikan untuk Masjid Al-Istiqomah yang ada di Dusun Jenglong Dawungan. Dengan donasi ini, semoga apa yang didonasikan bisa bermanfaat bagi sesama dan juga barokah tentunya.